Selamat malam. Apa oi? Hai. Akhirnya apa? Malam semuanya. Aku udah kangen pasti ya. Jadi sebenarnya aku mau ngobrol random aja sih sambil belajar. Sebenarnya nggak belajar, tapi aku pengen sebenarnya belajarnya nanti. Cuman aku pengen ringkasin lagi aja. Jadi aku ada ujian gitu mendatang. Ya. Jadi aku mau meringkasin aja sebenarnya. Jadi daripada aku gabut gitu kan ngeringkasin doang, jadi kayak why not gitu sambil ngobrol. Ya udah deh, bentar aku mau lingkarin yang harus aku ajan. Ngelakuin PM lagi, udah. Aku udah update lagi kok. Mungkin belum masuk kali, tapi nanti ada kok. Hai. Pengen tugas. Enggak, aku sebenarnya ngerjain tugas, aku lagi bukan ngerangkum sih, lebih kayak ya udah aku lagi nandain yang harus aku tandain. Terus kayak aku sekarang lagi di materi yang menurut aku cukup menyenangkan. Apalagi maksudnya aku juga ini kayak relate aja gitu di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kadang kalau ada pelajaran yang kayak relate tuh jadi kayak ngerasa sangat berguna dan sangat fun aja untuk dipelajari, karena ya bakal kita lakuin juga ujung-ujungnya, karena kan ada beberapa pelajaran yang nggak gitu kita pakai ya sebenarnya. Cuman nggak tahu kalau ini tuh kayak berguna banget untuk aku. Jadi aku cukup excited sebenarnya. Cuma nggak tahu ya. Tapi by the way banget, aku tuh pengen ngebahas juga tentang kenapa aku tulis yang buat Gen 12 itu agak malam. Enggak malam, agak sih, tapi itu kayak malam, emang malam sebenarnya. Itu tuh sebenarnya karena aku juga menunggu, enggak sih, aku nggak menunggu gimana, tapi kayak aku nungguin ini juga teks ucapan dari generasi 12 buat Enif gitu kan. Tapi karena aku nunggu, jadi kayak gunanya aku nunggu tuh sebenarnya aku pengen lihat teks mereka tuh sebenarnya isinya apa, jadi aku bisa kayak ngebales mereka sesuai dengan teks yang mereka kasih gitu loh, ngerti gak sih? Jadi makasih Kak Mas Batang ya, terima kasih Kak Iqbal. Jadi kayak maksud aku seenggaknya aku tahu apa yang lagi mereka rasain gitu loh, makanya aku bisa menyampaikan pesannya tuh ya sesuai sama mereka. Kalau enggak ya mereka nggak bakal dapat feel-nya, ngerti gak sih? Walaupun tetap aja sih banyak yang komen kayak kalian juga langsung dapat gitu film, maksudnya langsung kena juga kata-katanya, cuman kan tetap aja gitu, karena ini orang yang aku tuju jadi harus yang bener-bener spesifik kalau menurut aku. Jadi emang lama ya aku bikinnya, maafkan aku malam-malam gitu. Cuman nggak tahu guys, kalau perorangan emang tidak akan sepanjang biasanya, karena ini perorangan kan. Terus aku nggak bisa ngasih spesifik banget sih, itu kayak secara garis besar aja selama setahun kan ya. Kalau aku nyeritain dari pertama banget tidak mungkin. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya itu kayak ya pendek aja gitu. Tahu guys,
kan suka gak sih kayak belajar pelajaran yang kayak masuk akal gitu loh. Jadi kayaknya nggak harus repot-repot mikir, tapi kayak emang masuk akal. Mikir apa? So kalau misalnya nge-mark sesuatu, bikin apa namanya, kayak aku tandain, biasanya aku kasih warnanya berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya kayak apa ya, biasanya kan ada penjelasan, maksudnya ada satu kata abis itu ada penjelasannya kan, jadi kayak katanya itu tuh aku bakal kasih warna misalnya yang kayak lebih terang, misalnya kayak warna merah, terus kalau misalnya penjelasannya tuh warna kuning. Jadi kayak pokoknya harus berbeda gitu biar lebih nangkep aja. Nggak sih tapi kayak itu harus berbeda aja, warnanya tuh harus beda jauh menurut aku. Jadi ngeliatnya tuh bisa ngebedainnya tuh gampang. Kalau warna hijau sama warna biru kan kayak mirip-mirip ya. Oh gitu. Aku nggak rapi guys kayak ginian. Cuma aku bedain aja, nggak tahu kenapa. Aku tuh kalau ngafalin sesuatu sebenarnya pakai pola tau guys. Jadi bukan ngelihat apa ya, bukan ngafalin secara keseluruhan, tapi aku ikutin polanya. Karena aku suka nge-trace pakai jari aku sendiri. Tapi kalau misalnya menghafal apa ya, kayak gimana bilangnya, kalau misalnya ada gambar atau tulisan kayak Mandarin ya misalnya, tuh aku nge-trace gitu loh. Kayak ada gambar apa tuh aku ikutin gambarnya buat ngafalin. Ya pokoknya gitu lah. Aku nggak bisa ngafalin semuanya sekaligus kan, itu susah banget. Makanya aku cara ngafalin itu aku bikin polanya, ntar turun lah atau bikin segitiga dulu abis itu ke atas gitu-gitu. Pokoknya aku bikin cara ngafalin aku kayak gitu. Tapi nggak semua pelajaran bisa kan, jadi ya sebisa mungkin yang bisa aku pakai metode itu ya aku pakai. Tapi kalau enggak ya udah, berarti emang harus lebih keras ngafalinnya. Dan naik tapi nggak apa-apa. Ini dicari online. Masa sih? Kenapa kalian mencari aku? Ada apa? Kenapa kalian mencari aku? Hai. Nggak nugas kok. Udah nugas tapi aku nggak ada notif. Masa sih? Tapi aku tadi udah bilang kan. Pensilnya udah bener. Udah. Mana pensil tadi? Pensil di mana? Hah? Kocak. Gimana pensilnya? Oh ini. Udah bener kok. Tadi isinya habis. Tapi udah bener. Mau terpakai. Itu tuh kayak aku kalau misalnya ngapa-ngapain, kalau misalnya harus tulis cepet-cepet, aku pasti pakai pensil itu guys. Terus kayak karena buru-buru terus kayak asal tuk, terus jadinya patah setiap dipakai. Jadi kayak ya udah cepet habis aja. Ya gimana ya kalau pakai pulpen tuh sangat mengerikan. Nanti kalau misalnya salah terus kayak siapa tuh gurunya salah nyebut gitu kan, jadi ya harus dihapus lagi. Pak itu lagi buru-buru jadi kayak berantakan gitu loh, ngerti gak sih? Ya gitu loh pokoknya.
Guys, sebenarnya banget ini sebuah fakta ya. HP aku sebenarnya lebih jauh dibanding biasanya. Jadi aku bacanya agak blur sebenarnya. Jadi iya, aku harus pelan-pelan bacanya ya guys. Jadi kayak pasti bakal ada yang ketinggalan gitu. Jadi berapa minggu lagi menuju guys? Semingguan, I think. Seminggu berapa hari gitu kayaknya. Kacamata mana? Aku lagi pakai softland guys sebenarnya. Tapi kok pakai softland terus kayak gini tuh, aku nggak selalu pakai softland ya, jadi butuh menyesuaikan lagi gitu loh. Kayak gitulah. Tapi ya udah, tumben aja kan aku cuman segini. Betul ya guys, aku lagi kangen lagu gereja gitu deh. Aku boleh setel gak sih? Boleh aku play tidak lagu-lagunya? Masih Kak Febrian aja mas batangnya. Apa tadi namanya? Softland kebetulan bahaya gak sih? Jujur kayak bahaya, soalnya aku pernah sekali, tapi itu kayak kering. Puji Tuhannya tuh kering doang, nggak yang nyangkut gitu. Jadi untung kering doang. Terus pas ditetesin langsung dicopot. Itu puji Tuhan banget sumpah. Itu aku pernah kepake kalau nggak salah habis live. Jadi aku cuman cepet-cepet gini kan, aku maksudnya kan buru-buru bersihin mukanya, maksudnya cepet-cepet, pokoknya inti cepet-cepet karena itu udah malam banget. Terus aku kayak besoknya aku ngapain aku lupa, pokoknya cepet-cepet. Terus akhirnya aku nggak lepas softland. Terus ya udah kebawa tidur, pagi aku langsung kayak kok jernih penglihatan aku, kok aku bisa melihat semuanya dengan jelas gitu kan. Terus pas aku ngaca aku sadar kayak di mata aku ada apa, kok rasanya kayak kering gitu kan. Terus ya udah, pas itu ternyata benar ada softland. Terus gak bisa cabut guys karena kering kan, jadi harus tetesin dulu. Jadi gitu loh pokoknya, jangan kebawa tidur saja pokoknya. Nggak iritasi sih, puji Tuhannya aman-aman aja. Just saja, let's go. Motif gak tahu, aku udah bilang kok di X, ya gak sih? Ya aku udah bilang gak sih di X? Ya, aku tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Aduh, karena aku belajar kesalahan aku. Kayak materi yang ini kayak nggak jadi deh, karena ini ada yang perasaan belum sampai sini materinya. Kemarin nggak sampai sini nggak sih? Enggak, kemarin nggak sampai sini. Ya tidak sampai. Kemarin sampai mana? Kok membingungkan? Ini materi yang udah lama ya. Iya, ini sudah wajar. Mana ya? Kok cuma segitu doang sih, aneh. Lalu kok nggak ada? Bentar guys, biasa aku nandainnya aku lipat kertasnya. Ini kah? Kok tiba-tiba kesini? Kita nyatet yang lain, ternyata ada bagian yang gitu. ASMR bukan berbagi ya. Lihat aku sekarang mau belajar aja. Yes. Aku nggak tahu guys, sebenarnya tadi aku mau fokus belajar aja, tapi kayak gak tahu, bosan. Oke, bahannya aku cuman kayak udah belajarnya sendirian, jadi kayak sepi banget, tau gak sih? Terus kayak kemarin aku pengen live, tapi ya kemarin kan nggak bisa ya, kemarin kan emang ini makin bebas ya. Tapi nggak tahu besok hari apa. Besok hari Rabu kan.
Terus gak tau lagi banyak ulangan harian guys. Jadi aku pengen belajar sendiri tapi kayak nggak tahu, bosen aja gitu rasanya belajar sendiri tuh. Akhirnya ya sudah, kenapa tidak sambil ngobrol. Sebenarnya aku juga nggak bisa sih belajar sambil ngobrol sebenarnya. Tapi gak tahu guys, ini kok udah malam kayak gini, ini sepi banget. Tuh kan gak ada suara kan, itu kayak sepi banget. Terus kayak karena nanti aku ngantuk, jadi daripada aku ngantuk mendingan aku sambil ngobrol gitu. Kalian tebak aku lagi belajar pelajaran apa guys? Tebak. Kita tandain materi yang kita pelajarin hari ini dan untuk besok juga. Biar nanti bisa di review ulang. Kita pakai warna biru saja. Kalian salah. Aku gak sampai nyemil jeruk, gak mau. Lagi gak ada jeruk guys. Aku berarti agama. Enggak, aku kalau agama aku gak bakal lagi. Aku kalau belajar agama pasti aku akan merenungkan gitu loh materinya. Kalau belajar agama tuh gak bisa guys sambil live, gak mungkin. Wow, keren. Jadi jawabannya apa? Apa aja boleh. Coba guys. Sekarang lagi melihat step-step melakukan sesuatu. Kayak masuk akal banget sumpah, tapi namanya susah tapi masuk akal, ngerti gak sih? Kayak ini paham, gak usah dijelasin pun juga oke, berarti ini emang step-stepnya pasti kayak gini. Cuman nama-nama buat ngafalin tuh kayak BTW tapi aku udah disuruh gak betul malam-malam guys. Sudah dibatasin. Apa ya, IAS. Tahu guys, aku sudah dibatasin gak malam-malam katanya. Kan susah ya kalau malam-malam tuh kayak kurang.
Kita tandain lagi guys, ini materi, biasanya kalau materi inti yang emang harus aku pelajarin tuh aku tandain kayak gini, terus nanti aku baru nonton tutorial, maksudnya bukan tutorial tapi kayak pengertiannya gitu loh. Kadang ada yang kurang paham gitu di buku, jadi aku nonton lagi tutorialnya biasanya, kayak iya yang diajarin di YouTube aja. Terus begini gitu deh. Bikin nugas, bukan nugas sih, aku lagi nyatet kayak buat rangkuman gitu. Hidupku masih dalam rencanamu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan takut bersamamu, Tuhan, jadikan salah untuk kemuliaan. Yes, menangku materi mereka. Siapa yang batasin kamu? Mami. Siapa lagi? Baca. Mami udah bilang guys, Mami sudah bersabda tidak boleh malam-malam. Kita bisa apa? Gila bu, hujan apa? Ya kemarin jangan bareng ya gimana? Goyang-goyang banget ya HP-nya ya. Terus senang HP-nya? Enggak, jauh soalnya. Ayo ngantuk aja. Kalau Aing ngantuk aku kan tidak live, tapi aku belum ngantuk soalnya aku lagi merangkum materi gitu. Udah guys, aku belum ngantuk. Aku sebenarnya masih belum mau tidur, makanya aku ngerangkum materi. Kalau aku udah mau tidur sih aku nggak ngerangkum ya.
sama si Ale udah ngorok guys, udah bawa duluan dia. Apa yang kamu suka? Apa ya? Aku nggak suka. Apa yang aku nggak suka? Aku nggak suka pelajaran. Sebenarnya aku kurang suka fisika sih jujur. Kimia aku masih oke, tapi fisika nggak tau, kimia kayak lebih seru aja gitu loh. Kalau fisika tuh, rumusnya tuh sebenarnya menurut aku rata-rata rumusnya sama aja, kepake lagi. Tapi karena kepake lagi itu jadi kayak dipakai buat semuanya, ngerti nggak sih? Aku jadi bingung ini dipakai buat apa aja sebenarnya, karena sama semua rasanya, aku nggak tahu. Memusingkan. Kasih ya. Karena fisika tuh kayak kimia, sumpah. Sebenarnya masih bisa diikutin gitu. Kalau kimia, fisika tuh kayak bye. Kau percaya semua untuk kebaikanku, bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Tuh hashtag waktu guys. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh ya, kita singkirkan dulu buku pelajaran karena aku udah selesai ngerangkum. Aku tinggal kayak pelajaran materinya sebenarnya, karena materi juga sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang buat yang harus aku hafalin sekarang, lagi belum banyak. Jadi kita jalan dulu, kita tinggalkan sebentar. Anyway, aku mau mereview ini. Tada! Lucu kan? Baju sel sama baju. Guys, suka banget. Ini gerakan yang ini aku tebak pas aku lagi selesai, apa namanya tuh? Pas aku selesai Hisatsu deh kayaknya. Aku biasanya setiap Hisatsu kalau udah beres terus aku puasa gitu. Kalau kalian nonton teater ya, biasanya kalau kalian dapet rawnya pas lagi sama masih di depan aku gitu ya, aku pasti kayak gini. Pasti. Lagu rohani ya? Iya. Terus ada bilang, gitu kayak anak-anaknya. Nggak biasa gini, tapi itu biasanya aku misalnya selesai apa namanya, selesai Sonichi, biasanya aku kalau nggak gini, aku biasa gini. Tapi kalau misalnya buat ini, aku selalu gini. Oke.
Oh, di sini ada on air pertama aku. Wow. So cute. Adele, Adelino. Wow. Banyak na oy. Nggak ada dulu ya guys, aku belum lihat full soalnya. Ntar guys, makin belakang karena belum dibuka jadinya sedikit sulit untuk dibuka. Wah. Banyak ya guys ya. Banyak anak-anaknya. Ada adik Keiji. Ada Nara. Adik Kimi. Lucu. Lucu banget. Di sini Kimi masih rambutnya masih panjang tapi udah ponian guys. So cute. Keren guys kata-katanya. Poof.
memberi like untuk kata-katanya. Keren banget guys, mantap. Masih tidak boleh itu namanya guys. Iya udah selesai, kamu kemana? Aku udah selesai ngerangkumnya. Aku tadi lagi buka-bukaan foto. Kata-katanya bagus guys, I like it. Cuekin banget, cuekin apa? Kamu baca kemana Moy? Atas sih sebenarnya, atau sudah tidak terlihat. Ngerangkum, udah beres ngerangkumnya, tinggal ngafalin materi. Ih, kasih banget sih foto-foto yang gak mau. Tidur aja, kenapa tidur? Orang belum mau. Saran makan malam segini, jam segini makannya. Makan apa ya? Yang masih buka jam segini paling ini gak sih, kayak nasi goreng, kalau nggak kue tiaw goreng gitu-gitu biasanya mentok-mentok. Kalau aku mau bilang kayak bakso tapi jam segini, no way. Tapi nggak belajar, ya praktek sih. Kalau udah bisa ya udah sih. Dengan notif, masa sih? Aku nggak tahu sih jujur ada notif apa enggak sebenarnya tadi. Jujur nggak tahu banget karena tapi aku udah ngabarin guys, seriusan aku udah ngabarin. Tapi mungkin ya nggak semua orang on the X sih, cuman ya udahlah. Taichan, oh iya Taichan, aku tadi baru bukan saat ya loh. Banyak keputusan belum bikin. Hah? Mau bikin PPT-nya, konsepnya apa? Cara bikin long text gimana? Nggak bisa guys, aku nggak bisa ngasih tutorial cara bikin long text. Ya udah, kalian keluarin aja apa yang kalian pikirkan. Aku nggak tahu, aku kok bikin long text tuh yang aku pikirin cuman perbendaharaan kata-katanya, tapi bukan apa yang ingin aku sampaikan. Kalau apa yang ingin aku sampaikan tuh kayak ya udah selama aku ngetik tuh kayak rasanya kayak keketik sendiri aja gitu. Aku nggak apa ya, nggak mikirin mau ngomong apa, yang penting kata-katanya bener aja gitu. Maksudnya posisi penempatan kata-katanya tuh bener. Maksudnya aku mau nulis kata tidak tapi di depan apa di belakang nih tidaknya yang cocok, yang bagus, yang pas, yang artinya emang kayak gitu sesuai dengan apa yang ingin aku sampaikan kayak gitu. Jadi aku nggak tahu aku ngetik apaan sebenarnya. Terus kalau aku udah selesai ngetik, aku baru baca ulang dari awal. Oh ini sebenarnya maknanya kayak gini. Aku tinggal benerin kata-katanya biar maknanya dapet gitu apa yang ingin aku sampaikan gitu. Aku nggak tahu kok dibilang gimana caranya guys, ya aku kayak gitu intinya. Udah kelar belajar. Aku sekali lagi aku ulangi, aku tidak belajar guys, aku hanya merangkum. Aku belajarnya nanti. Aku penting ngerangkum dulu karena materi sebelumnya udah pernah dibahas, tapi aku kayak mau review ulang juga nanti. Nggak tahu ntar abis live ini atau pas apa kayak tapi pokoknya kayak gitu. Bobo gak sih? Ya enak lah bobo mah. Tapi aku pengen belajar. Rangkum itu begitu. Betul, menulis juga. Aku jadi inget dulu tau. Awal-awal aku kayak terlalu banyak menulis. Mungkin orang kayak shock gitu kali ya. Atau sempet kayak apa-apa aku tulis, apa-apa aku tulis kayak orang kayak hah? Ya buat yang tahu-tahu aja sih. Tapi ya udah kayak sekarang tuh kayak gak mau terlalu lanjutin gitu banget. Yang penting orang tahu kalau aku emang masih suka menulis. Gitu. Oh ya, jadi malam ini gak ada tugas dulu karena semuanya lagi fokus buat ujian guys. Aku juga. Jadi gak ada tugas dulu. Aku sebenarnya ada tugas kayak buat bikin praktek, tapi aku lagi pikiran lagi karena itu ribet banget. Jadi aku mau bikin tugasnya suruh bikin video, tapi enggak. Jadi aku mau bikin bentuk materi lagi aja, tapi nanti aku nggak tahu di minggu ini bakal ada tugas atau enggak. Aku nggak tahu ya, tiba-tiba aku ganti hari, siapa tahu nanti tiba-tiba di Jumat ada tugas, aku nggak ada yang tahu. Kan ya tidak bisa ditebak aja, siapa tahu hari Jumat aku ngasihnya. Jadi ya udah lihat aja nanti. Tapi kalau misalnya sampai ya gitulah,
nanti kalau misalnya nggak ada ya udah, ntar aku nggak kabarin sih. Kalau nggak ada ya udah, berarti emang nggak ada. Tapi kalau ada ya udah kirim. Pokoknya minggu ini kayak Selasa ini sekarang ini lagi nggak ada, tapi nggak tahu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya ada atau enggak, nggak ada yang tahu. Terus aja ya, sama aja nggak sama. Kalau nggak coba deh pap nangisnya, banyak yang ngomong nih sedih katanya kemarin habis baca. Coba mana pap nangisnya? Gimana yang gampang aja sih? Lah gampang, selama ini aku ngasih tugas. Itu tugas yang kayak selalu dilakukan sama anak-anak SMP guys, bahkan bukan anak SMA. Kayak SMP masa itu sangat mudah. Yang diumbar di sini lah, yang ngumbar siapa, yang bilang sedih siapa, yang bilang terharu siapa, yang dibilang menyentuh siapa? Kalian kok yang bilangnya sedih membaca tulisan. Berarti apa? Berarti pap nangis, nyaman, aku tunggu. Biasanya ya aku kalau misalnya disuruh kayak nagihin sesuatu, aku bakal tagihin terus sampai benar dapet guys. Aku yakin di sini banyak yang berpengalaman, yang banyak yang kena. Jadi tunjukkan kesedihannya itu biar bisa segera diperbaiki lah. Cuma yang tunjukin kan bukan sedih, kan kayak terharu. Hair care ya. Random banget tidak ada hair care. Dia lemah amai, sedih. Aku pas nulis yang buat teman-teman itu nggak sedih sih, aku lebih kayak yang ke bangga aja kok udah setahun gitu mereka, maksudnya mereka berproses selama setahun di sini tuh nggak berasa gitu. Aku yang di samping mereka tuh nggak sadar aja secepat apa mereka udah bisa melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi lebih ke bangga sih dibanding apa ya, atau maksudnya dibanding sedih kemarin, aku lebih yang kayak bangga aja gitu sama mereka. Maksudnya kayak itu ya, aku bilang maksudnya mereka kayak cepet banget, secepat itu ngelangkanya dalam setahun. Proses yang mereka tunjukin itu juga ada, jadi nggak ada sedih-sedih sama sekali guys kemarin pas aku nulis, kecuali yang malam, yang pertama kali banget yang malam-malam aku bilang itu tuh baru sedih. Tapi ya sisanya sekarang enggak. Aku nggak sedih selama nulis buat mereka karena ya itu, aku bangga aja. I'm proud. Jadi yaudah deh, tidak tahu ya, kayak gak nyangka aja gitu. Maksudnya aku masih nyimpen video-video kita itu latihan pertama-tama, maksudnya yang bener-bener awal banget, lagu-lagu pertama yang kita pelajarin itu aku masih ada semua videonya. Terus kayak feel-nya tuh beda, dari feel-nya beda, terus cara pembawaannya beda, terus kayak kalau aku inget-inget metode cara kita belajar juga beda, terus cara kita nangkep materinya juga beda, pembawaan kita pasti stage juga beda. Jadi kayak banyak aja gitu yang berubah dalam 1 tahun. Bukan perubahan yang buruk, pasti perubahan yang baik lah. Maksud aku banyak kemajuan, bukan perubahan tapi kayak sebuah kemajuan aja. Sebenarnya masih sama, kita masih sama-sama berjuang untuk apa ya, mudahnya berjuang untuk mengejar materi-materi baru kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada yang berubah, lebih kayak nambah gitu skillnya. Itulah ya, berkembang terus. Mati karakter udah belum? Udah dong, selama setahun ini kan aku belum mati. Makanya itu kesimpulan yang kasih buat teman-teman aku ya, kurang lebih itu yang aku dapetin dalam setahun ini. Maksudnya nggak secara spesifik aku jelasin nih apa yang aku dapetin, tapi apa yang aku rasakan gitu ketika mendengar atau menuliskan nama mereka itu yang keluar. Maksudnya itu yang aku kasih dalam bentuk kata-kata tuh ya, kalian bisa baca sendiri lah di tempat teman-teman, di Excel teman-teman aku. Itu bukan hasil pengamatan, tapi lebih ke apa yang aku rasakan ya tentang mereka gitu. Jadi ya nggak tahu deh.
bener-bener yang aku tulisin kayak memori-memori yang aku ingat aja. Jadi karena aku selama nulis juga sempat kayak kena, aduh aku bingung nih itu sama misalnya sama siapa ya, misal sama Nala deh, sama Nala nih aku menulis apa ya aku tiba-tiba kayak nggak keinget aja gitu momen-momen sama dia. Tapi pas aku ngelihat dia, pas aku ngeliat muka secara langsung, itu kan aku nulis itu pas lagi makan guys sebenarnya, yang makan bareng Gen 12 itu aku tuh ngeliatin mereka satu-satu kayak, itu aku ngeliat Nala kayak gimana ya, aku kayak gini gimana ya. Bahkan pun pas aku lagi makan pun aku kayak nengok-nengok ke samping kanan kiri karena emang aku mau ngecek mereka tuh gimana sekarang gitu loh pokoknya. Kayak biar lebih tahu aja, maksudnya kalau misalnya secara aku lihat langsung nih, oh ternyata aku jadi langsung keinget Nala tuh kayak gini. Kadang kalau misal aku ngetik doang tuh kayak, oh Nala apa gitu kan, jadi mendingan aku ngeliat langsung. Kalau nggak aku ajak ngomong langsung biasanya, kayak nggak usah tentang apa yang pengen kita tulis, tapi kayak aku nanyain aja, Nal kamu lagi mau makan apa gitu kan. Itu tuh kayak langsung keinget banyak hal aja pas dia mulai ngomong. Jadi ya gitulah guys. Jadi ya nggak tahu, seperti itu aja sih. Bener-bener kayak kemarin itu tuh aku ngejar, tau gak sih, bikinin buat 15 orang tuh kayak cepet-cepet banget aku bikinnya. Terus kayak mana ada yang aku bikin pas aku baru pulang juga kan, jadi kayak aduh aku nggak bisa ngeliat kanan kiri lagi karena udah nggak ada orang di sebelah aku kan. Jadi gitu. Iya SKS banget emang, tapi meskipun SKS tapi aku nggak keluar jam 12 yang buat mereka. Nanti khusus aku lebih senang sama respon kalian juga, aku nggak nyangka kalian bakal respon juga sih, jadi kayak senang saja. Enggak, aku kalau bisa ngerjain sebelum katanya aku bisa kerjain kak, tidak mau yang mepet-mepet. Kecuali emang apa namanya tugasnya sehari itu kan emang salah ngasih deadline cuma sehari ya, berbeda. Kalian kenapa ikutan sedih? Itu beda katus ya udah makanya. Oh nggak tahu, itu yang aku tulis tuh yang terpikirkan aja gitu ketika menyebutkan mereka tuh kayak nggak tahu, langsung keluar aja gitu memori sama mereka. Sudah deh. Ya kan 6 tahun tuh banyak banget yang udah terlewati gitu. Ya dibilang banyak banget, nggak juga, tapi nggak kerasa aja guys tahun. Kayak entahlah, cepet aja gitu rasanya. Kayak banyak banget yang ngerekapin selama setahun tuh gimana, apa aja yang aku lewatin, apa aja yang kayak Gen 12 yang itu kayak banyak banget yang bikin rekapnya, dan aku kayak wow, aku nggak inget semua ini tuh ada dan kejadian dan udah terlewati gitu. Aku kayak hah, ini pernah terlewati gitu ya sebelumnya, kayak nggak nyangka aja. Terus kayak sekarang tuh di titik dimana ya konsepnya masih sama, cara metodenya masih sama, cuman ada ya perbedaan aja dalam bentuk materinya gitu. Jadi kayak ya udahlah ya, HBD buat bunga-bungaku. Nama lagunya apa, nama lagu yang mana tadi nggak tahu yang mana. Aku percaya janjimu atau apa. Terus tau gak sih kayak sekarang nih aku udah bingung mau menuliskan apa lagi. Sebenernya enggak, maksudnya menuliskan biasa aku masih bisa, tapi kayak untuk membuat sebuah kata-kata lagi atau perorangan tuh kayak bikin apa lagi ya. Dan aku benar harus mengamati orangnya guys, kayak. Tapi yang bikin aku senang tuh kalian kayak bikin ini juga. Jadi ini untuk terkhususkan taman bunga aku ya.
untuk taman bunga aku dan bunga-bunganya tuh kayak mereka tuh udah bikin video tentang perjalanan mereka setahun juga. Jadi kayak aku nggak perlu susah-susah nyari kayak data-data tentang mereka. Jadi kayak mereka udah ngasih tahu sendiri gitu loh, udah bikinin video rekapan 6 tahun. Jadi aku tinggal nontonin rata-rata mereka ngelakuin ini aja. Walaupun di setiap kayak penggalan cerita itu tuh aku udah nonton sebenarnya. Di sebelumnya kan mereka udah post per ini kan, bukan per sesi dong, per acaranya gitu. Jadi aku sebenarnya udah tahu cuplikan-cuplikan, cuman karena diklipin jadi kayak aku bisa ingat-ingat ulang, jadi aku bisa menuliskan gitu. Oke, terima kasih untuk taman bunga aku. Bajus kalian, semangat. Biar aku bikin kayak kalian mantengin aku gitu kan, misalnya kalian lihat semua perkembangan aku gitu dari sosial media. Aku juga ngelihat punya kalian guys, maksudnya kalau kalian nanya kayak udah bagus belum kita kayak gini-gini, udah bagus belum gini-gini, ya aku sama nonton. Kalau aku bilang bagus ya berarti emang bagus, karena aku juga nonton juga. Iya, jadi kalau kalian gini kayak aduh gak ada yang nonton nih videonya, aku nonton lewat mulu di tempat aku, jadi kalian nggak perlu khawatir kayak nggak bakal lewatin di tempat orang-orang. Ya udah, orang lewatin di tempat aku, gimana ya udah, jadi kan kayak nggak usah peduliin aja. Maksudnya kayak emang nggak bakal terus-terusan masuk tempat orang kan, aku juga enggak kok. Jadi kan kayak nggak usah yang kecil hati lah. Editan kalian tuh bagus-bagus kok, kalian semangat aja ya. Di X, di IG, di TikTok pun semuanya bagus-bagus. Makasih udah untuk effortnya, udah membuat hal-hal tersebut. Dan kalau misalnya emang kayak ngerasa nggak terlalu banyak yang tertarik gitu dengan apa yang udah kalian bikin, ya nggak apa, mungkin emang harus dievaluasi lagi. Tapi aku tetap memperhatikan kalian, jadi tidak perlu khawatir guys, kalian tidak sendiri. Mungkin emang apa ya, kalau kalian ke taman bunga beneran itu tuh pasti ada kupu-kupunya kan. Nah itu kupu-kupu tuh nggak pernah bersuara guys, dia tuh nggak pernah ngeganggu apa-apa, nggak pernah mengusik, nggak pernah berbicara, maksudnya nggak pernah melakukan sesuatu yang besar gitu kan. Tapi pasti ada satu tindakan kecil yang mungkin kupu-kupu itu lakukan untuk satu bunga gitu. Walaupun hanya untuk satu bunga, kadang nanti dia bakal pindah-pindah, dia bakal menyebar gitu loh. Jadi ya gitu juga sifatnya, emang pasti bakal menyebar perlahan-perlahan, emang bakal hinggap ke satu bunga, satu kelompok bunga. Jadi jangan takut, pasti keadaan taman bunga pasti nggak bakal selalu ramai guys, tapi yakin ya pasti bakal ada satu kupu-kupu seenggaknya yang selalu datang ke taman bunga itu, selalu ada pasti. Kupu-kupu selalu memperhatikan kondisi bunga-bunga ini gimana. Kalau emang perlu bantuan untuk diserbukin, kenapa enggak? Enggak tahu, aku nggak tahu itu, kayak aku pikiran aja. Maafin aku. Banyak foto nangisnya, banyak, bagus. Tapi ya gitulah guys, pokoknya usaha kalian tuh pasti akan membuahkan hasil. Aku percaya, maksudnya selama dari awal pun aku juga lihat, maksudnya struggle semuanya tuh aku tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah di kelompok kalian juga. Ya sedikit banyak aku tahu lah, maksudnya ada banyak yang bercerita gitu kan. Terus aku nggak masalah, aku malah lebih senang kalian lebih terbuka, jadi aku bisa tahu juga kondisi bunga-bunga aku tuh gimana. Kalau kalian gak mau tahu gimana aku mau menghibur kalian dari live, dari VC kan, seenggaknya kalau kalian bisa cerita kan aku juga jadi tahu gitu kondisi kalian tuh gimana. Kalau kalian gak nyaman gimana, karena kalau satu bunga layu bisa aja mempengaruhi bunga-bunga yang ada di sampingnya. Apalagi kalau misalnya tumbuhnya satu batang dengan bunga itu, tidak menutup kemungkinan untuk segera layu juga guys. Jadi kalau misalnya bisa segera mungkin untuk dibantu, untuk dimekarkan lagi, ya kenapa enggak. Ya maksudnya aku nggak tahu secara keseluruhan apa yang lagi terjadi, apa yang kalian lewati, apa yang sedang kalian kerjakan. Pasti banyak rencana yang ingin kalian lakukan kan. Aku yakin, maksudnya kalian udah punya banyak ide nih, aduh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi untuk merealisasikan sesuatu tuh pasti butuh kerja keras, butuh waktu juga, butuh proses, butuh dukungan juga. Jadi jangan cepet-cepet aja, maksudnya pelan-pelan aja. Aku yakin segala yang kalian rencanakan itu pasti akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Jadi
pelan-pelan aja kerjainnya, masih banyak waktu. Aku juga nungguin, semua orang masih menunggu, jadi jangan takut untuk ditinggalin guys, jangan takut menganggap diri kalian tertinggal gitu. Kalau kalian dibandingin udah nggak usah terlalu didengarin juga. Kalian kan jadi taman bunga buat kupu-kupunya, bukan buat serangga-serangga lain. Jadi fokus sama satu kupu-kupu itu aja, nggak usah fokus sama yang lain. Karena yang ngebantu kalian buat mekar itu cuma satu kupu-kupu itu doang guys. Belum tentu lebah-lebah lain yang datang tuh ngebantu buat nyerbukin juga. Saya mereka cuma ngambilin nektarnya doang gitu-gitu ya doang. Jadi kayak nggak usah terlalu dipeduliin guys mereka yang kayak gitu. Kalau kalian mau jadi pelajaran nggak apa, tapi jangan dijadiin bahan buat kalian kayak cerita-cerita kayak yang lain gitu. Maksudnya kayak yang lain, ada yang kayak gini nih, kita harus cepet-cepet gini. Takutnya apa yang udah kalian bangun sama ini secara perlahan-lahan hancur cuma karena kalian pusing sendiri sama kata-kata orang lain. Jadi jangan takut, tetap berpegang teguh sama apa yang udah kalian rencanain aja, nggak usah terlalu terpikirkan sama hal-hal di luar sana. Aku yakin kalian maksudnya dalam satu kelompok itu pasti kan udah lama kan ngejalanin hubungan, udah 1 tahun kan kalian. Aku juga udah 1 tahun di sini, kita bareng-bareng 1 tahun kan. Maksud aku kan pasti punya metode cara kalian sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi jangan terlalu terpancing atau terlalu terlalu gampang terhasut dengan hal-hal di luar sana gitu kan. Kayak mereka cepet nih kalau kayak gini nih, kayaknya mau ikut ya gitu. Gak apa ada perubahan, tapi gak perlu ngerasa tersaingi sama yang lain, karena kalian tetap satu di mata kupu-kupu itu, kalian tetap yang pertama guys. Jadi tenang saja, kalian bersemangat saya dengan apa yang udah kalian lakukan. Aku nggak tahu sih seberapa tapi kayak pasti di sebuah kelompok atau organisasi pasti hal-hal seperti ini tuh sering terjadi guys. Jadi ya aku nggak pengen kalian kenapa-napa aja. Aku juga maksudnya nggak banyak yang cerita ke aku, tapi aku bisa ngelihat aja gitu dengan apa yang udah kalian lakukan sama ini. Proses kalian juga ada proses guys, gak mungkin aku doang yang berproses di sini, karena aku juga ngelihat proses perkembangan kalian tuh gimana sama ini. Dari yang simpel aja deh kayak editan kayak atau cara kalian menangani sosial media dan lain-lain, itu aku juga lihat. Maksudnya ada perubahan di setiap bulannya, di setiap minggunya, di setiap hari itu pasti ada perubahan, pasti ada kemajuan. Meskipun ada kekurangan pun ya nggak apa-apa, kita cari cara untuk membuat itu menjadi sebuah kemajuan juga. Ini nggak apa yang perlu waktu. Sama setahun ini juga beberapa hal yang mau ditingkatkan udah berhasil ditingkatkan kan, tapi emang gak semuanya bisa ditingkatkan secara langsung gitu. Jadi ya udah pelan-pelan aja. Bunga mekar juga perlu waktu guys, nggak tiba-tiba mereka baru ditanam terus langsung kayak terus jadi bunga. Kita menerima orang-orang baru juga nggak apa-apa kalau mereka masih belum tahu apa-apa. Kita ajarin, kita berikan air, kita berikan pupuk, kita berikan sinar matahari, jadi dia bersemangat untuk membantu juga, untuk membantu kehidupan di taman itu. Jadi ajarin aja guys, jangan ditinggalin. Karena kalau yang lain udah mekar, dia cuma sendirian tuh akan susah juga buat dianya untuk mekar. Jadi diajarin aja, pasti bisa. Emang butuh kesabaran, tapi itulah poin penting, itu serunya. Kalian keren kok. Keren, tidak apa-apa. Pasti ada prosesnya lah. Kupu-kupu juga tadi yang aku bilang, kupu-kupunya pasti akan hinggap di setiap kelopak bunganya, tapi jangan jangan berharap kupu-kupu itu bisa hinggap bisa hampir seluruh bunga yang ada di taman itu tuh nggak mungkin. Emang harus pelan-pelan satu-satu guys.
dia nggak mungkin bisa memenuhi setiap yang kalian minta. Kayak dia mau membantu penyerbukan kan dia cuma sendirian gitu, maksudnya dia nggak bisa melakukan penyerbukan itu ke semua bunga yang ada di taman ya kan. Jadi simpen dulu aja, pasti ntar bakal disamperin kok. Pasti akan disamperin, pasti akan dibantu, pasti akan dikerjakan, pasti akan dicoba untuk menyesuaikan dengan apa yang kalian inginkan, pasti akan dibantu penyerbukannya. Jadi tenang aja guys, kalian semangat. Gitu pokoknya, kalian semangat saja ya teman-temanku. Aku juga seneng banget ngeliat proses kalian. Maksudnya aku juga dari kalian kayak ngumpul-ngumpul bareng, maksudnya setiap bunga tuh kayak tumbuh di satu tempat yang sama tuh aku ngeliatnya kayak wow, maksudnya dari biji-biji bunga masing-masing gitu ya, yang awalnya tidak bercampur sama sekali tapi pas tumbuh tuh bisa menyatu gitu. Kalau kalian pernah lihat ya di taman tuh, apa ya, kayak kan pas ditanamin tuh beda-beda bijinya sendiri, tapi pas udah mekar tuh semuanya barengan gitu, nempel gitu rasanya. Daun-daunnya menyatu lah, ranting-rantingnya juga saling mengikat satu sama lain. Itu yang ngebuat mereka kuat. Kadang kayak kalau kalian lihat ya, ada anak-anak yang pergi ke taman terus didorong ke pepohonan atau didorong ke rumputan yang ada bunga-bunganya, semak-semak yang ada bunga-bunganya, itu pasti nggak bakal rubuh guys, karena emang mereka itu saling mengikat, mereka tuh saling menguatkan satu sama lain. Kalau kalian kayak gitu, kalau taman bunga kayak gitu, pasti aku yakin apapun yang menghalangi kalian, apapun yang menerjang kalian juga pasti bisa dihadapin kok. Saling mengikat karena bisa menguatkan. Betul ya, bisa guys, aku yakin kok. Walaupun aku gak ngikut dari semua perjalanan taman bunga itu, dari yang awalnya hanya tanah sampai akhirnya muncul bunga-bunga baru, jenis-jenis bunga yang berbeda-beda dengan khasannya masing-masing, dengan dampaknya masing-masing. Aku emang gak mengikuti dan aku bukan menjadi bagian dari bunga-bunga itu, tapi aku mengawasi dari kalau langit-langit terlalu tinggi ya, dari atas ya, dari pohon deh, biar gak terlalu jauh sama tanahnya, sama permukaan. Aku mengawasi walaupun aku kecil, walaupun aku hanya sebuah kupu-kupu, tapi aku tetap mengawasi pertumbuhan kalian juga kok. Jadi semangat untuk taman bunga aku. Udah guys, udah cukup guys. Aku suka menyebut kalian sebagai taman bunga karena emang suasananya tuh tenang, tau gak sih? Kalian pernah pergi ke taman bunga, semuanya tuh kayak isinya pasti nggak tahu ibu-ibu sama anak kecilnya yang seneng banget ngelihat bukan pepohonan, ngeliat bunga-bunga yang tumbuh tinggi kayak bunga matahari gitu-gitu. Kayak orang tuh kayak seneng, happy, terus kayak ih cantik banget, pengen banget foto sama mereka, foto sama bunga-bunga itu, pengen banget kayak mengabadikan momen bersama bunga-bunga itu gitu, pengen memberitakan kepada semua orang kalau misalnya taman bunga itu bagus gitu. Nah itu perlu waktu, tunggu semuanya mekar, tunggu semuanya tuh saling melengkapi. Semua yang tadi cuma tanah tuh dilengkapi semua sama bunga-bunga. Itu emang mungkin sekarang belum full dengan bunga, tapi perlahan juga pasti akan penuh dengan bunga-bunga kok. Kan ada beda-beda, jadi semuanya beda-beda. Dan aku yakin maksudnya orang-orang yang berkunjung ke sana pengen membagikan kepada orang-orang lain kalau misalnya bunga-bunga di sana tuh bagus-bagus, bunga-bunga di sana tuh sangat
kayak memiliki keunikannya yang berbeda-beda. Jadi tetap menjadi bunga versi kalian sendiri. Pasti setiap orang yang melihat kalian tuh pasti senang juga kok, lihat perjuangan kalian bisa tumbuh di sebuah tanah yang tadinya cuma kosong, yang tadinya nggak ada apa-apa, yang hanya dilengkapi dengan terik matahari. Tapi saat orang-orang bisa ngeliat kalau kalian bisa tumbuh, kalian bisa mekar gitu, pasti orang bangga kan. Orang tuh kayak, aduh kalian tuh keren, kalian tuh bisa. Namanya lagi makan mie instan ya, akunya juga mau dong. Nggak deh, takut sakit. Kasih ya, makasih juga ya. Kupu-kupu tuh menurut aku nggak nolong terlalu banyak tapi sebenarnya mereka tuh punya keterbatasan yang sangat banyak menurut aku, apalagi mereka kecil terus menolong banyaknya bunga itu tuh kayak hampir mustahil gitu, paling yang ketolong beberapa doang gitu. Kadang tuh apa ya, aku nggak tahu perasaan kupu-kupu gimana ya, aku nggak pernah ngelihat kupu-kupu capek gitu kan, nggak pernah yang ngeliat kupu-kupu kayak pegel sayapnya ngibas mulu kan, nggak pernah kan. Tapi maksud aku ya kupu-kupu tuh yang nggak banyak nolong menurut aku, pasti bantuan dari alamnya kalau nggak dari bunga itu sendiri. Kan tau gak sih yang kayak penyerbukan ada juga yang bunganya tuh malah menghampiri bunga lain, maksudnya secara ininya aja ya, bukan bener-bener kayak menghampiri bunganya jalan gitu kan, enggak ya, maksudnya bunga di sampingnya terus kayak menyerbukan masing-masing, itu tuh ada juga yang kayak gitu. Jadi nggak semuanya dalam pertolongan kupu-kupu, ngerti nggak sih ya gitu kan. Jadi ya menurut aku kupu-kupu nggak banyak nolong aja sebenarnya. Selama ini juga kalian yang berjuang sendiri gitu, kalian yang memekarkan diri kalian sendiri ya gitu. Ya ada bantuan angin, ada bantuan alam, di luar sana banyak yang membantu kalian. Jadi jangan berpatokan kepada kupu-kupu itu aja, karena sesuatu yang besar bahkan mungkin kalian nggak sadar gitu, ada sesuatu yang besar yang kayak nolong kalian sebenarnya selama ini. Ya kayak angin itu kan sesuatu yang besar, tidak terlihat tapi besar banget. Kalian nggak bisa ngukur angin segede atau sekecil apa kan, tapi kalian tahu kalau misalnya angin tuh ya besar aja. Kalian kedorong angin kenceng juga pasti langsung jatuh kan, ya itu maksudnya. Ya sudah ini. Terima kasih juga sudah menghiasi dunia aku ya. Lagunya Ajus aku juga suka. BTW taman bunga aku ngerayain nggak? Maksudnya kan ada pergi kemana nggak? Mau lihat dokumentasinya ya? Nggak ada. Yaudah nggak apa, next time. Apa? Lagi banyak kesibukan di dunia ini, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nggak bisa nggak apa-apa, aku cuma menanyakan doang. Karena kan biasa kalian suka menanyakan sesuatu kan. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi sibuk ya nggak masalah guys, pasti semua orang punya kesibukan masing-masing. Aku cuma menanyakan aja, kalau misalnya emang pergi ya dokumentasin aja buat Enif tahun depan. Kelamaan lah kan emang gitu. Ini pas dirayain dari
Bahkan sehari setelah Enif pertama harus dirayain lagi. Semua harus dirayakan guys, semua harus dirayakan. Sudah bisa kah? Tok tok. Dah, oke. Iya tadi ketendang banget HP-nya. Jadi kabarnya tadi aku lagi berbicara terus kayak ketendang HP-nya. Jadi jatuh terus kayak iya, jadi kayak gitu. Ya kan aku jago ngegolin ya. Dia ngomong apa ya guys? Aku lupa ya. Aku lupa. Aku tadi ngomong apa ya? Ngomongin apa sih kita tadi? Men. Nanti justru aku lupa ngomong. Masa sudah gini. Tapi kan harus berhenti nangis. Jangan nangis. Siapa yang suruh nangis? Nah. Kita cari topik lain. Hai. Nangis aku dari tadi. Ih kenapa? Kenapa menangis? Kenapa menangis? Tahu gak sih BTW banget ya guys, aku sekarang tidur udah nggak pernah pakai lampu tidur tau. Kenapa ya? Artinya apa? Artinya aku sudah berkembang. Nggak tahu, aku tidur udah nggak pernah pakai lampu tidur lagi. Lampu tidur aja aku nggak tahu kemana. Di sini dengan lagi biar gelap. Nggak tahu kenapa sekarang aku nggak pernah pakai lampu tidur lagi. Kayak udah nggak tahu dulu lama banget sebenarnya. Aku baru inget juga lagi. Karena aku juga baru udah nggak ada lampunya. Biasanya ada di situ. Terus kayak udah, aku sudah berani guys. Bisa lihat dong tidur kan merem tidurnya. Gimana dong kan matanya tertutup. Gelapnya beda. Iya tapi nggak tahu gelap mau lampu mati, lampunya pas mati itu kayak menurut aku nyaman aja tahu, kayak udah waktunya kan untuk menutup mata, jadi jangan buka lagi, udah merem aja tidur gitu, ngerti gak sih? Kayak disuruh tidur kalau lampunya mati, jadi kayak ya udah lebih enakan mati lampunya. Nggak enak mati lampu, tapi kayak kalau mau tidur terus lampu dimatiin tuh lebih enak maksud aku. Jadi kayak kan disuruh tidur, ayo tidur, jangan main HP lagi gitu. Enak banget. Ya buka lagi ya, maksudnya bangun lagi nanti pagi, bangun masih bangun. Lampu juga butuh tidur, benar. Kalau nggak bangun bahaya. Bahaya. Jangan ya, bangun. Lampu tidur siang. Hah? Lagu ini juga enak banget tau. Ini kayak semua kuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Aku ada lagi di gereja, ada lagu ini tuh kayak enak banget sumpah. Jadi kayak berasa orang paling banyak dosanya terus tapi tetap dikasih sama Allah gitu lah. Like
Waduh apa? Langsung terhapus kan? Terhapus apanya nih? Dosanya ya enggak dong, masa abis denger kayak gini dosanya langsung terhapus? Enggak, aku nggak ngerasa kayak gitu sih jujur. Ya, aku ada kaja lagi, bye guys, see you. See you kaja dan I dekade, see you. So happy ada kaja again. Ya udah stop dong nangisnya, jangan nangis lagi. Why? Kita lagi ke deep talk guys, kenapa nangis? Semangat. Iya, seminggu 2 kali ini. Minggu ini masa 2 kali aku. Pokoknya kayak terus skip gak ada, terus ada sekali, terus 2 kali. Apa minggu depan 3 kali? Ya, bikin sangka lebih maju, men. Itu dia. Gak sih kakak. Nggak ada guys, tahan. Minggu depan udah UAS. Tahan. Tapi kalau dikasih ya udah sih, kita gas aja nggak sih? Waktu itu aku juga, waktu itu PTS deng. Yang itu aku Sonichi, bukan, waktu itu aku off air. Terus apa lagi sih? Sonichi juga gak sih itu aku? Yang 3 kali, tapi aku lagi PTS, iya gak sih? Ya, kita doa aja ya. Dikasih ya puji Tuhan, gak dikasih ya juga ya udah. Saya bisa belajar, tapi kalau bisa dikasih juga ya gak apa-apa. Saya terima kan. Masih ada remedial kan? Ya nggak mau juga dong, remedial berarti ngulang lagi. Lagian UAS gak ada remedial gak sih? Lagian udah ngapain udah ngerjain capek-capek terus masih ngerjain ulang lagi, aku sih nggak mau ya. Kocak, no. Kan iya sendiri kerja PTS ya kayak teater, ya kan itu off air juga mantap. Kita tidak boleh ya guys, cukup sekali aja mengerjakannya, jangan diulang. Nggak mau, kita usahakan tidak mengulang guys, aku nggak mau. Aku minggu depan udah mulai harusnya, tapi aku nggak tahu juga guys. Semangat kita. Cepet apa? Cepet mulainya. Iya lumayan sih, ya udah berarti cepet berakhir, so happy ya nggak sih? So thank you. Gimana nang ini? Selidiki batinku dan hatiku. Ini beri kayak berserah tau gak sih lagu ini, itu kayak kamu udah mau kan udah mau pergantian semester juga sih. Ya nggak tahu, ini kan SMA, kalau kuliah kan aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya SMA udah mau pergantian semester. Kalau kuliah gimana sih? Masih tahun depan nggak sih? Awal tahun depan pergantiannya. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Supaya lagu ini nih tinggi banget.
tapi sangat enak guys. Aku pengen pelayanan boleh lakuin lagi deh. Ujilah Aku Tuhan judulnya. Harus denger guys, enak banget. Dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Ya kalau kayak masih normal ya, ini dibawain sama cewek udah setinggi nih guys. My god. Tapi ini kayak seru banget lagunya. Kan kalau pengen coba dengernya deh, enak banget. Judulnya Ujilah Aku Tuhan. Jadi belum ada rencana kemana-mana. Aku tunggu benar-benar libur baru kemana-mana. Kalau misalnya belum libur tuh kayak rasanya belum libur aja, ngerti gak sih? Jadi aku benar-benar nunggu libur baru aku libur. Tapi kalau misalnya nggak libur tapi nggak ada kabar libur, jadi kayak rasanya belum libur. Kayak jiwa aku masih tertinggal di sini gitu loh untuk liburan, nggak bisa. Hey, kita nggak seenaknya guys libur tuh. Nggak libur terus liburan tuh nggak bisa begitu. Ada tanggung jawab yang lain guys. Nggak mungkin aku liburan terus, kacau deh. Ya lumayan libur panjang sekolah. Lumayan libur panjangnya di sekolah kan. Aku pernah jadi tamborin gak? Aku pernah bahas gak ya waktu itu? Aku pernah bahas cerita aku emang pernah jadi tamborin. Biasanya ada di... Ya kita tunggu aja. Yang penting libur sekolah dulu guys. Kalau libur sekolah tuh aku mau live jam berapapun bisa. Aku mau live pagi-pagi pun kayak satu lagi masih bisa guys, bikin sarapan gitu-gitu. Tapi kan belum libur sekolah. Kan enggak tamborin. Jangan ketinggalan live sarapan Bajus. Udah siap, ketinggalan aja. Kamu balas jam berapa? Sebenarnya nggak tahu. Tidak ada batasan untuk menyebarkan kebahagiaan guys. Apa itu ngetek-ngetek lagunya? Ya kan? Aku mau membagikan lagu ini ke semua orang. enggak. Tapi kalian harus dengar. Mumpung aku lagi dengar, jadi kan kenapa tidak dengar juga. Coba kelewat ya? Iya, kelewat beberapa menit doang, ya udahlah. Ada itunya. Mungkin mau martabak nggak mau lagi sakit leher. Nggak sakit leher sih, cuman aku mengantisipasi bakal sakit leher karena sudah pilek. Cuma sekarang udah mendingan, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, mata aku belum 5 watt. 5 udah. Ya terus enggak. Belum serat-seratnya. Emang enggak, makanya aku lagi bilang udah sehat. Soalnya tadi serat-serat tadi pas pagi. Sekarang udah mendingan jadi kayak harus belajar ketidurannya itu kan emang harus tidur. Itu rutinitas sebuah, itu bukan rutinitas tuh, kayak emang kewajiban saat belajar itu pasti abis belajar pasti bakal tidur ya kan, abis live juga pasti bakal baca top gitar. Jadi kita baca top gitar deh kalau kita kayak sudah menyuruh aku kan, sudah menguasai aku ya enggak deng. Yaudah kita bacain aja ya. Nomor 10 ada Kaya Nuarian, terima kasih banyak kak. Nomor 9 ada Kak Ramadhani, terima kasih banyak kak. Nomor 8 ada Kak Laki, terima kasih banyak kak. Nomor 7 ada Kak Vidi Iril terima kasih banyak kak. Nomor 6 ada Kak Dandi Ombuls, terima kasih banyak kak.
Nomor 5 ada Kak RD, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Sandro, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Iqbal Hayat, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak XX Kak Woni, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Febrian aja, terima kasih banyak Kak. Alright. Nah aku mau minum abis ini tuh. Aku sekarang punya kesadaran untuk minum guys, so happy. Enggak sih, karena emang gak mau sakit, karena sudah bergejala. Jadi kita cepat-cepat sembuhkan biar gak sakit lagi ya kan. Jadi aku mau minum dulu guys. Ini biasanya baru kapok gara-gara udah sakit, jadi emang kebiasaan. Tapi aku mau menyembuhkan dulu, jadinya aku mau banyak minum guys mulai sekarang biar sembuh dulu. Oke. Bye bye. Selamat bobo.